Setelah pertemuan Rudy dengan bibinya, kini kita diperlihatkan sudut pandang karakter lain yang kembali ke kampung halamannya. Dan dia adalah sang guru dari Rudy, Roxy Migord. Seperti apakah petualangan Roxy kali ini? Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Roxy kembali ke kampung halamannya. Keadaan desa tidak berubah sama sekali. Begitu mereka melihat Roxy, mereka hanya terus menatapnya. Roxy tahu itu. Mereka menggunakan kemampuan khusus ras Migord, yaitu telepati. Mereka menggunakannya untuk berbicara satu sama lain. Namun Roxy tidak bisa mendengarnya. Dia bisa mendengar sesuatu seperti sedikit kebisingan, tapi hanya itu saja. Roxy tidak bisa menanggapi kata-kata mereka. Setelah beberapa saat kembali ke kampung halamannya, sosok orang tuanya muncul. Setelah sekian lama tidak melihat orang tuanya, Roxy pun tak melihat ada perbedaan yang signifikan. Orang tua Roxy senang melihat Roxy yang telah kembali, kemudian menyambutnya. Namun Roxy merasa terasingkan. Karena Roxy tidak dapat menggunakan kemampuan ras Migord, hal-hal semacam itu tidak dapat dimiliki oleh Roxy. Roxy merasa kesepian ketika mengetahui fakta tersebut. Roxy pun merasa ingin cepat-cepat pergi dari kampung halamannya ini. Namun orang tua Roxy yang sudah lama tidak bertemu anaknya tentu ingin Roxy tinggal lebih lama lagi, setidaknya untuk semalam saja. Namun Roxy tetap ingin langsung pergi. Mendengar hal ini, ayah dan ibu Roxy yang sudah pasrah hanya bisa bertanya kapan Roxy bisa pulang kembali. Namun Roxy malah menjawab bahwa dirinya kemungkinan tidak akan pulang lagi seumur hidupnya. Mendengar hal ini, ibu dan ayah Roxy tentu sangat khawatir dan membujuk Roxy setidaknya untuk pulang 20 tahun sekali. Roxy menyetujui hal ini, namun mungkin Roxy hanya akan pulang 50 tahun sekali. Walaupun harus menunggu 50 tahun lagi, mendengar hal ini keluar dari mulut Roxy, ibu dan ayah Roxy sangat senang sekali dan mulai menangis. Padahal ibu Roxy sebenarnya sudah menahan tangisannya karena akhirnya bisa bertemu dengan anaknya kali ini. Dan setidaknya bisa bertemu lagi di 50 tahun selanjutnya. Setelah melihat tangisan ibunya, sesuatu di dalam Roxy mulai bergerak. Tanpa sepengetahuan Roxy, Roxy dipeluk oleh ibu dan ayahnya. Dan dari sini, Roxy akhirnya mengerti bahwa kasih sayang bukan sesuatu yang hanya dapat diucapkan dengan kata-kata. Dan pada akhirnya, Roxy tinggal di desa selama 3 hari lamanya. Dan untuk pertama kalinya, Roxy menghabiskan beberapa hari dengan tenang di kampung halamannya. Sedangkan untuk teman bertualang Roxy, Elinalis dan Talhan sedang menunggu di luar desa. Kemudian setelah 3 hari berlalu, Roxy mulai pergi kembali. Dan yang pertama ia pikirkan adalah mengenai Dead End. Identitas ketua Dead End, apakah benar itu adalah Rudy atau bukan? Dan juga informasi-informasi yang Roxy terima mengenai informasi Dead End yang palsu. Dan dari informasi yang didapat Roxy, sebenarnya bisa menyimpulkan mengenai kebenaran informasi dari Dead End. Dan Roxy sebenarnya sudah pernah berpapasan dengan Rudy di suatu tempat. Namun Roxy hanya tidak mau mengakui bahwa mungkin saja mereka sudah saling bertemu, namun sama sekali tidak menyadarinya. Dan setelah sampai ke kota Rikarisu, Roxy tidak punya pilihan selain mengakuinya. Dead End, insiden yang terjadi 2 tahun sebelumnya, kesaksian dari orang yang pernah bergabung dengan kelompoknya Nokopora Shikuda, dan kemudian kesaksian dari orang tua Roxy di kampung halamannya. Setelah menggabungkan semua informasi berdasar kesaksian-kesaksian tersebut, Roxy akhirnya mengakui fakta tersebut bahwa ketua Dead End adalah Rudeus Greirat. Kemudian di suatu tempat Roxy bertemu dengan teman lamanya. Roxy sedikit berbincang dengan Nokopara. Salah satunya adalah mengenai Rudy yang bisa mengalahkan monster ranking A setelah mulai berpetualang. Dan juga mengenai Blaze, iblis mirip babi yang muncul di anime episode ke-10 yang telah mati dibunuh oleh Red Fang Cobra. Roxy juga berbicara mengenai dirinya sendiri yang selama bertualang bersama Nokopara dan yang lainnya dahulu.
Saat itu Roxy sudah mencapai bentuk dewasa rasmi God. Setelah itu hampir tidak ada perubahan bentuk pada tubuhnya. Dahulu Roxy tidak ingin orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa dirinya masih kecil. Jadi Roxy berusaha yang terbaik sehingga tak ada orang yang meremehkannya. Sampai akhirnya Roxy mulai dipanggil penyihir air kelas Saint. Bahkan sekarang di benua iblis, fakta bahwa Roxy adalah seorang guru dari Rudeus membuat orang-orang begitu terkejut. Roxy dan Nokopara berbincang-bincang mengingat masa lalu mereka dengan kelompok Rikarisu. Kelompok mereka yang sudah ditinggal kedua temannya, yaitu Blaze dan juga Dale. Untuk saat ini, Roxy akan memulai kembali perjalanannya untuk mencari kedua adik Rudy. Dalam perjalanannya kali ini, Roxy didampingi oleh Elinalis dan Talhan akan mencoba melakukan pencarian ke seluruh daerah yang ada di benua iblis. Karena memikirkan hal ini, Roxy berpikir bahwa dirinya tidak akan bertemu Rudy untuk saat ini. Padahal itu merupakan satu-satunya tujuan dari Roxy sebenarnya. Dan sepanjang perjalanannya, mereka menemukan pengungsi dari Vitoa yang berada di benua iblis. Oleh karena itu, Roxy berpikir kalau di daerah barat masih ada beberapa pengungsi dan perjalanan Roxy di benua iblis berlanjut kembali. Nah, itulah bagaimana sedikit kisah dari Roxy ketika kembali ke kampung halamannya dan memulai kembali perjalanannya. Nah, itulah bagaimana sedikit kisah dari Roxy ketika kembali ke kampung halamannya dan memulai kembali perjalanannya. Bagaimana menurut kalian tentang kelanjutan cerita Roxy? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Mushoku Tensei selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.